Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya oblok kotokannya ya. Denon Precision Audio Component AV Suron Amplifier AVC 1020G. Nah, ini rusaknya mati total ya. Katanya lama nggak dipakai, ini ada yang digigit-gigit tikus. Waduh, ini konslet atau enggak ya? Saya cek dulu ya. Ini nggak hidup sama sekali ya. Nggak hidup sama sekali ya. Oke, langsung aja cek di sini ya. Kalau itu memang digigit tikus, terjadi putus atau konslet ya bisa juga. Cuma sekringnya aja yang putus, ini nggak connect ya. Ini saya hidupkan, nggak terhubung sama sekali ya. Saya lepas dulu coba. Nah, nggak gaduh sama sekali ya, otomatis nggak hidup ya. Ya kita lihat dulu ya, apakah memang konslet itu nggak konslet, jelas putus bisa juga sekringnya nggak hidup sama sekali ya. Oke, saya buka dulu, nanti kita cek supply-nya, terutama bagian sekring, selanjutnya trafonya. Kalau pakai trafo standby 5 voltnya atau 10 voltnya ya kita cek trafonya. Saya buka dulu. Oke ya, di sini sudah saya buka dan ternyata betul ya. Di sini sekringnya dia putus. Sekring putus pasti ada penyebabnya ya. Penyebabnya apa ya, tentunya nanti kita cek dulu. Cek dulu ya tentunya. Nah, ini putus ya, sampai gosong. Nah, tentunya kan saya cari dulu penyebabnya, atau bisa juga kalian coba pasang dulu. Kalau ternyata masih putus lagi, kemungkinan besar adalah ada yang konslet ya dari power supply-nya ya. Oh, ini di sini ada, ini untuk frontnya ya, biasanya kecil. Ini untuk frontnya ya, depan front centernya di sini. Ya antara itu ya, ada yang bermasalah di bagian mana itu ya, front rear. Ya cek dulu ya, saya cek dulu sebentar. Yang mencurigakan tidak di transistornya itu ya, kanan kiri ini ya, aman ya, aman. Gini sini. Oke, yang ini aman ya, aman. Wah ya ini, nah, ini yang agak susah nih. Pasang ada 1, 2, 3 ya, 3 pasang. Cuma ya ini PR-nya ini yang agak susah nih ya. Cek bagian belakang ya. Syarat saya selalu untuk membongkar itu bagian belakang harus bisa, bagian bawah ya harus bisa dibuka. Ini bisa, cuma ya ini ya nanti kita cek dulu yang bermasalah yang mana ya, yang manakah yang bermasalah. Coba pasang dulu aja ya sekringnya ya, saya carikan dulu, pasang dulu sekringnya, terus apa yang terjadi gitu ya, bisa hidup atau tidak ya. Saya carikan dulu ini berapa ampere nih sekringnya. 8 ya, 8 ampere. Nanti saya punyanya berapa. Oke ya, untuk sekring sudah saya ganti. Ya tentunya kita coba dulu. Kalau putus lagi, nah itu yang konslet. Cuma ya cekinnya yang agak susah ya, yang sini atau yang sana. Ini supply-nya bisa terpisah enggak? Supply-nya bisa ya masuk ke sini sendiri ya. Ini saya nggak soketan ya, soketan ini kita lepas aja supply-nya satu persatu.
bagian power sini atau yang sana itu ya, front atau rear. Oke, saya coba colokkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nyala ya. Surround AV surround input tuner. Bypass protection. Nah, ini ya. Protect ya. Nah, protect. Ya, kemungkinan powernya ada yang bermasalah. Kalau ini saya cek tidak mencurigakan yang ini ya. Kemungkinan yang sana. Cuma kalau yang sini yang bermasalah, wah ini PR-nya ya. Ini ngeceknya tentunya ya ini harus saya lepas dulu ya. Lepas dulu. Nih, wah, soketnya ada di sini. Ini ada 1, 2 ya, harus saya lepas dulu ini ya. Ini 1, 2 ini, waduh, jumper semua ya. Bongkar ini dulu ya. Kalau ini cara saya cek aman ya, transistor finalnya aman. Kemungkinan yang ini, yang bermasalah yang ini, kemungkinan ya. Cuma ya lebih pastinya harus cek dulu. Ini terprotek ya. Terprotek. Ya antara itu ya. Ya hanya kayak ngerap ampli AVR seperti ini tuh ya, kayak ini ya. Jadi susah kita mau ngecek itu susah. Yang bisa dibuka hanya sana. Nah kalau di sana saya cek transistor finalnya nggak ada masalah. Atau kalau enaknya itu ya sebetulnya ya enaknya itu kita cek bagian outputnya, output speakernya mana yang bocor. Sebetulnya itu paling enak seperti itu. Cuma posisinya yang tidak menguntungkan. Nah, kalau ini bisa ya kita cek dari sini bisa. Nah, cuma yang ini bisa. Saya akan oplok-oplok dulu. Cek dulu bagian mana yang bermasalah. Ya. Nggak bisa langsung ya, karena memang agak ribet. Banyak komponen yang korosi juga sih sebetulnya. Oke, saya oplok-oplok dulu. Oke ya, ini saya buka bagian sini. Kalau sana ya dicek ya aman ya. Kalau sini yang ngeceknya agak susah kecuali dibuka ya. Nah ini ada beberapa yang korosi yang tadi ya bilang ada komponen yang jamur. Ya, nanti harus dibersihkan ya. Juga banyak nih. Ini yang terpenting jangan IC ininya ya. IC ini rusak ya lumayan juga ya harganya ya. Untuk drivernya atau kontrolnya di situ juga ya. Di IC-nya itu rusak ya wassalam gitu ya. Ya susah. Bukan susah nyarinya pertama susah kalaupun ada mahal. Ini saya kasih lambaran ya. Biar untuk ngecek nih karena strom masih semua. Oke, ya, langkah selanjutnya ya kita cek di bagian outputnya ini bocor atau tidak gitu ya. Karena keterangannya protect ya artinya ada yang menyebabkan dia bocor gitu. Ya, tentu nanti metaninya yang susah. Ini IC. Kalau IC ya kita lihat dulu ya. Nanti kalau saya curiga rangkaian sekitarnya. Ini aja seperti ini ya di sini. Nah ini untuk suron, ini senternya. Yang satu ini center, ini 2 ini suron. Nah kita coba cek. Oke, saya culukkan, cek satu persatu. Udah keculuk. Ini biar sing enak posisinya ya, biar bisa tahu gitu gimana ya. Nah gini ya. Ini aja akan saya cek di bagian outputnya ya. Ini oke, dia dapat berarti ini yang seperti ini. Oke. Tuh kalian lihat saya cek ya di sini. Saya hidupkan satu. Oke. Nah, ini bocor 30 ya. Bocor 30. Satunya lagi. Yang satu tidak ya. Yang satu enggak. Yang ini bocor nih 30 nih. 30. Nah ini sebenarnya saya pakai metode nyala mati ya biar nanti enggak. Oh ini enggak ya, yang sebelah. Terus yang ini dia dapat sana. Oke, berarti yang ini. Oke, center aman ya. Center aman. Itu milivolt ya. Yang ini
Saya ringnya aja lah ya biar kalian gampang. Nah ini skala volt nih ya, posisinya memang agak susah nih, posisi gini sulap karena nggak kelihatan. Nah, ini ya yang bocor nih satu, saya cek ya, tuh 30 nih, nah 30 volt. Nah, ini tuh enggak ya, pakai skala segitu kelihatan nggak bocor. Nah nggak bocor, yang bocor satu aja. Nah, yang sebelah sini ini ya urut ya, ini ini yang sini ya berarti ya ini atas bawah ya, ini ya, ini di bawah itu R, yang R ya, yang R yang urut ya. Ini ngurut ke yang R tuh berarti ini masuk ke sini ya, ini masuk ke sini juga ya, oh masuk ke sana ya. Oke, ini akan saya petani dulu ya, tentunya ya cek dulu ini LR nya sebelah mana ya, tadi ngurut ke sana masuknya kok ke sini itu ya, ini yang sini ya, kalau logikanya kalau LR ya sana ya, ini LR. Oke, saya akan oplok kodok dulu ya. Ini kalau bisa ya kalian cek aja nih resistornya. Ya, apakah ini yang bermasalah? Kalau kita lihat di sini ya, ini ada seperti korosi gini ya. Bisa juga bagian sini gitu ya. Tapi pastinya akan saya urut ke dulu yang sini. Untuk L atau L. Satu. Ini kiri kanan betul. Betul ini sini, oh betul sini ya. Sini R, yang R ya. Oke, kan saya upload kodok dulu. Oke ya, wah ternyata sesuai perkiraan saya. Ya ini yang rusak IC-nya ya, IC-nya UPC ini, tipe serinya UPC. Ini IC-nya apa namanya? Rusak. Ya. UPC 1225H. Wah, ini agak susah ya nyarinya ya. Jelas mungkin di sini nggak ada yang jual. Makanya nanti saya carikan dulu. Nah, ini saya pindah ya. Jadi paling gampang itu ya. Kan yang bocor cuma satu tadi sebelah sini ya, yang R ya. Yang R ya, sebelah sini R. Ini L-nya ya. Ini saya pindah. Ini saya pindah ke sini. Ya, terus saya cek ya kebalikannya ya. Jadi yang rusak jadi yang sini ya, jadi yang sini. Kalau tadi kan yang awal ini ya, yang ini. Ini sekarang yang sini. Ya, itu yang bocor gitu ya. Seperti itu ya, fix IC-nya. Paling gampang seperti itu ya. Pindah dulu IC-nya. Kalau kalian pindah antara kanan dan kiri kalian pindah masih sama, baru kalian opok-opok rangkaian pasifnya ya, elko-nya, resistornya itu ya, atau kalian cek dulu transistornya bermasalah atau tidak. Itu transistor saya cek normal ya, nggak ada masalah ya, kemungkinan IC-nya. Nah ini ya saya coba ya, ini saya colokkan, saya matikan dulu, colokkan. Nah kalau di awal itu yang atas, sekarang yang bawah yang bocor. Ini yang atas, ini yang R. Ini saya hidupkan, tuh dia nggak bocor. Yang bawah bocor 30 ya. Jadi fix IC-nya yang rusak. Oke, saya akan belikan dulu, carikan dulu. Setelah itu ya langsung ganti. Coba ya, mudah-mudahan aman ya. Yang ini aman ya, ini seperti ini. Saya ganti dulu. Oke ya, ini untuk IC sudah saya ganti ya. UPC 1225H. Cuma satu ya, jadi langsung saya pasang aja karena udah jelas yang bermasalah satu aja. Nah, ini coba aja ya, saya coba nyalakan Suron input tuner ya. Dan sudah tidak protect. Nah, cuma ini ada masalah ya. Ini nggak tahu nih, saya selektornya saya pindah-pindah nggak tahu ini. Ini input function, video selector function. Nah, ini tombolnya mungkin ya, nanti kita cek. Selain itu untuk balance-nya itu yang sebelah nggak, kadang main kadang enggak ya. Nah, ini yang kiri aja ya. Nah, yang kiri ini. Yang kanan, nah tuh. Nah, kesek-kesek ya. Tuh nggak bunyi.
kanan ya. Nah, serak gitu ya. Nggak tahu yang ini mati atau hidup ya. Nah, ini yang jelas ini main, yang sini yang kanan, yang kiri ya main, cuma yang ini, nah ini bunyi, nah hilang, nah, mati ya. Nah, potensialnya ya, ya tentunya harus bongkar dulu ya. Tapi yang jelas masalah utamanya udah selesai ya, masalah nggak mau hidup, protek. Nah sekarang ya bongkar ini harus bongkar panel ya. Jadi saya harus bongkar. Kalau saya lihat di sini ya agak membagongkan, potensinya di situ ya. Ini harus bongkar panel ini, bongkar bagian bawah ini ya, yang sini ya, bagian bawah yang ya bawah sini ya, karena nggak bisa bawah aja, jadi harus panel dan bagian bawah. Nah ini ya PR selanjutnya, ini akan saya bongkar dulu ya, bongkar dulu karena nggak bisa ini kalau bagian bawah nggak dibuka juga. Ataukah ya nanti ini saya bongkar dulu panelnya, cek apa namanya, sampel, dicek apa bisa nggak saya semprot gitu ya, posisinya seperti ini. Bongkar dulu ya. Oke, saya bongkar dulu. Oke ya, sudah jadi. Seperti biasa ya, ini potensialnya saya ganti tiga-tiganya. Nah modelnya seperti ini sering sekali ya. Kalau kalian lihat di video-video saya perbaikan amplifier tuh, model-model entah AVR ini atau model lama gitu ya, tone kontrolnya itu potensial kebanyakan seperti ini ya. Nah ini diklaim seperti ini ya nggak bisa, sekali bongkar ya rusak ya, masang lagi ya susah gitu ya. Dan harus gantinya yang sama persis seperti ini ya tentunya tidak ada, yang ada seperti ini ya, seperti itu. Ini saya ganti semua ya, karena apa, ini kanan dan kirinya itu dia nggak balance ya, atau berbeda-beda ya, yang kanan dan kiri berbeda. Kalau ini jelas yang sebelah sana itu mati putus, tapi yang ini itu berbeda ya. Jadi ketika kita tes itu hambatannya berbeda ya, kanan dan kiri. Jadi ya sekalian aja ganti seperti biasa ya. Kebanyakan ya gitu, saya ganti, saya cek ya, kalau udah usianya ya ganti semua aja seperti itu ya, paling bagus ya seperti itu, ganti semuanya. Nah ini udah jadi ya. Jadi permasalahannya sama ini juga udah saya perbaiki tombol-tombolnya, yang untuk selektor tadi saya mainkan nggak mau. Permasalahannya ya itu ya, konslet, ada yang konslet ya, yang jelas mati ya, mati sekring sampai terbakar, kemungkinan konslet. Pemiliknya bilang itu digigit tikus ya, mungkin awal dari situ, atau bisa juga karena protek ya, karena kan ini tadi juga setelah nyala dia terprotek. Nah protek ya bagian IC-nya. Nah kebetulan ada yang jual dan stoknya kebetulan juga tinggal satu aja di sini ya. Jadi saya nggak perlu muter-muter cari online. Ada cuma satu toko dan kebetulan tinggal satu. Ya sudah, ya, langsung belikan ganti. Ya, udah oke ya, seperti itu. Nah, langsung saya ganti, pasang ya, udah nggak bocor lagi. Caranya gitu ya, gampang ya. Cara ngeceknya ya, prinsipnya itu ya pasti ada, kalau protek ada tulisannya protek gitu ya, artinya rangkaian ampli bermasalah. Protek itu macam-macam ya. Protek karena power supply bermasalah, konslet disebabkan power amplinya bermasalah, itu juga ada ya, atau sering saya temui seperti itu ya. Jadi karena udah parah ya, artinya transistor powernya, panelnya itu biasanya dia konslet ya.
jadi konslet ya sudah. Kalau udah konslet ya tentunya ya biasanya dia menyebabkan protek atau mati nggak hidup gitu ya. Jadi belum ada indikasi terprotek tapi sudah langsung mati ya, pokoknya langsung mati, standby gitu ya, biasanya seperti itu. Oke, sip. Kurang lebih seperti itu ya. Oke ya. Dan yang lainnya ini ya, potensio biasa itu sering terjadi juga. Nah, ini potensio bermasalah itu ya sering terjadi ya. Tinggal ganti aja ya, ganti. Biasanya saya ganti semua. Ya kalian tinggal ukur aja ya ini, Mas, mengetahui gimana rusaknya ya, tinggal diukur aja ya, dites saja. Nah, ini akan saya tunjukkan ya, ini sebelum saya tutup. Saya akhiri videonya. Karena tempatnya ya mepet ini ya, jadi saya mau menunjukkan itu ya agak merkengkong, nyoba sambil menunjukkan itu repot juga. Jadi banyak video yang saya skip itu ya karena ini ya nggak bisa sambil nyoting itu karena ini besar ya. Jangan dibandingkan dengan HP ya, karena ada yang membandingkan dengan HP itu bisa Mas sampai urut dari A sampai Z boardnya ya otomatis ya, karena dia boardnya kecil. Satu itu, yang kedua biasanya skematiknya ada dan itu enak kita menelusuri itu, tahu walaupun kita harus berlangganan ya. Skematiknya juga enak, kita mau konsep bagian ini bebas bagian mana tinggal diurutkan, itu klik komputer udah ketahuan jalurnya ini terhubung dengan ini gitu ya. Kalau seperti ini ada skematiknya pun kita harus ngurut ke sendiri gitu ya, apalagi seperti ini, ruwet seperti ini ya. Nah, itu yang bikin PR gitu ya. Nah, ini ya kaki 1 2 3, ini 1 2 3 LR ya, ini yang R ya, ini saya minimum. Langsung aja ya kaki 1 dan 3, ini kayak pakai skala kali 1 ya, kaki 1 dan 3. Nah, dia terhubung, ini 1 dan 3. Nah, ini dia terhubung ya. Nah, 1 dan 3 dia terhubung. Ini dengan ini ya, dia terhubung. Ini dengan ini ya, dia putus ya. Kaki 1 dan 2-nya ini putus. Yang L sana ya, biasanya sana L sana R ya. Yang ini L putus ya, ini nyambung, harusnya seperti ini. Nah, kalau saya maksimum 2 dan 3 dia terhubung, ini 2 dan 3 dia putus. Nah, ini putus. Nah, ini bandingkan dengan yang ini ya, ini 1 dan 2 ini aja ya, 1 dan 2 saya minimumkan. Nah, dia segitu, 1 dan 2 dia segitu. Ketika saya maksimumkan 1 dan 3 segitu, 1 dan 3. Nah, ini ya, tuh yang ini 2 dan 3, 1 dan 3, 2 dan 3 tuh. Nah, ini berbeda ya, tuh dia di 50, di sini dia di 20 ya, berbeda tuh. Jadi nggak imbang, harusnya imbang. Sama yang ini juga sama seperti itu. Ini 1 dan 2, 1 dan 2 ya. Ketika saya maksimumkan 1, 2 dan 3 segitu. Ini 2 dan 3. Nah, ini juga beda ya. Ini berbeda juga dengan ini, harusnya sama ya. Ya, tuh. Ya, ini di 30, ini di 50 lebih. Ya. Jadi ini enggak balance antara kanan dan kiri. Jadi kalau kalian menemui kok antara bas kanan dan kiri ada sedikit perbedaan, ya cek potensionya aja. Kalau ya tinggal diganti. Ya, seperti itu ya. Oke ya. Saya tinggal merapikan lagi ini, nutup lagi, masang lagi. Sampai di sini dulu servisannya, blokotokannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.